أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. InsyaAllah Ta'ala di hari ini yang mulia, di waktu ini yang mulia juga, kita akan membahas tentang Al-Quran was-Siyam. Tapi sebelum itu, enggak usah, tidak. Sebelum itu, kita mau mengetahui keistimewaan duduk di majlis-majlis ilmu yang insya-Allah mungkin ini tidak asing buat semua hadirin, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidak ada sesuatu kaum yang duduk di rumah Allah, ya kita sekarang di rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mungkin dia baca Quran, mungkin dia mempelajari isi dari Al-Quran, maka dapat 4 hal yang mulia. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah menurunkan kepada kita sakinah, ketenangan. Kemudian yang kedua, wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah melimpahkan kepada kita rahmatnya. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaikah, malaikah hadir bersama kita juga. Dan juga wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Azza wa Jalla membanggakan orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada orang, idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u. Kalau ada orang yang lewat ke tempat majlis ilmu itu disebut dalam hadis rawdah min riyadil jannah, taman surga. Artinya taman surga itu bukan hanya di Madinah. Mungkin banyak yang Bapak Ibu pernah umrah, mau daftar rawdah begitu sulit. Betul ya, sulit. Bahkan mungkin ada orang yang pernah berangkat umrah ke Madinah, tapi Allah tidak kasih dia kesempatan ke rawdah. Padahal Bapak Ibu, rawdah dan taman surga ini Nabi alaihi salatu wassalam bilang, rawdah itu atau taman surga itu di majlis ilmu. Maka di sini Nabi bilang farta'u, duduklah di majlis ilmu. Apalagi kita keadaan puasa dan juga waktu subuh. Di sini juga kabar gembira dari Nabi, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam bilang, man shalla al-fajr fi jamaah. Alhamdulillah, semua di sini jamaah bersalat tadi subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir, duduk mempelajari ilmu agama. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia atau hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari terbit. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat syuruq. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan pahala haji dan umrah. Luar biasa, pahalanya luar biasa besar, apalagi kita di bulan ini. Jadi insya-Allah kita bersama-sama belajar, kita bersama memberi nasihat untuk diri. Karena ini semua yang apa saya katakan nanti insya-Allah dalam nasihat ini, dalam taujihat ini, semua bersumber dari Quran dan Sunnah, dan semua untuk memperingatkan diri sendiri dan juga buat antum semua Bapak Ibu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sering mengingat, beri nasihat, itu hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian terkait dengan pembahasan kita insya-Allah, yang dari sini Ustaz Surya belum ngasih waktu, dikasih berapa menit, berapa jam, jadi nggak tahu ini bebas atau gimana Ustaz Surya. Kalau waktu syuruk sisa berapa menit? Ini nggak cukup kalau waktu syuruk. Tapi insya Allah nggak lebih dari 1 jam insya Allah ya, insya Allah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, saat masuk di bulan Ramadan, beliau menyebutkan syahrul Ramadan innama huwa syahrus siyam wa tilawatul Qur'an, atau syahrus siyam wa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Ini bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan 3. Yang pertama, puasa, tentu itu fardhu.
Tapi kalau kita di bulan puasa hanya untuk puasa aja dan tidak melakukan sunnah yang lain, belum sempurna. Karena kita hanya melaksanakan fard, dan fard ini artinya kita harus melakukan. Kalau kita tidak lakukan, kita dosa. Tapi ada perlengkapan agar bulan Ramadan ini sempurna buat kita, yaitu apa? Mudarasatul Quran dan juga it'amu at-ta'am. Mudarasatul Quran artinya kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran, dan juga kalau kita membahas hanya terkait dengan Al-Quran, itu luar biasa panjangnya. Yang tentu bagaimana Al-Quran ini, yang Nabi SAW bilang, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara semua manusia itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau ada yang bilang Al-Quran sulit, kita tidak bisa baca, tidak ada uzur lagi Bapak Ibu. Sulit mendapatkan Al-Quran, tidak ada uzur lagi. Al-Quran alhamdulillah banyak. Mungkin pun kalau ada di tempat yang tidak ada, di masjidnya tidak ada Al-Quran, alhamdulillah sekarang semua orang rata-rata pegang HP, dan di HP juga ada aplikasi Al-Quran, sehingga tidak ada lagi alasan tidak bisa baca. Silahkan bisa mendengarkan, artinya mempelajari Al-Quran. Dan saat kita mempelajari Al-Quran, niatkan, karena segala ibadah Bapak Ibu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal kecuali dengan yang pertama, al-ikhlas lillahi Azza wa Jal. Harus ikhlas. Jangan dia baca Quran tujuannya untuk posting di Instagram, posting di TikTok dan lain-lain. Itu bukan tujuan ikhlas lillah. Ikhlas lillah yang benar-benar dia menanamkan di dalam hatinya bahawa saya belajar Al-Quran berharap ridha Allah, berharap Allah Azza wa Jal memberikan ridha kepada saya, memberikan pahala. Karena Al-Quran, bayangkan Al-Quran kalau kita baca Al-Fatihah saja, itu pahalanya banyak, karena Allah Azza wa Jal tidak menghitungkan di setiap kalimah satu pahala, dan bahkan tidak Allah menghitungkan setiap huruf satu pahala. Yang bagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, la aqulu alif lam mim harf, saya tidak bilang alif lam harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf wal harfu bi 10 amthaliha, dan setiap harf ini berpahala, dan setiap pahala ini ber10 kali lipat. Artinya kalau kita bacanya dengan ikhlas lillahi Azza wa Jal, dan bacaannya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya kenapa ada sanad lil Quran? Mungkin ada yang pernah dengar, dan juga mungkin ada yang tidak pernah dengar apa itu sanad Al-Quran. Sanad Al-Quran itu hal yang penting, khususnya buat para penuntut ilmu, yang dia harus tekankan yang pertama Al-Quran. Jangan sampai bacaannya salah. Dan kalau kita mau bacaannya sesuai yang apa Nabi janjikan dapat pahala, maka harus bacaannya sama yang apa diajarkan oleh Nabi. Dan di sini ada sanad, kita ambil dari guru kita, sehingga guru ini sampai ke, misalnya kalau saya sendiri, alhamdulillah Allah berikan kepada saya nikmat mengambil Al-Quran dari para masyayikh, sehingga masyayikh ini sampai ke Hafs an Asim. Hafs an Asim ini ambil dari para sahabat hingga ke Nabi SAW. Dan dari situ agar kita memahami bagaimana cara baca Al-Quran dengan yang benar, bagaimana mengeluarkan huruf dengan benar. Makanya keuntungan dan keistimewaannya orang yang baca Qurannya mahir, lancar. Nabi SAW bilang ma'as safaratil kiramil bararah, artinya bersama para malaikat. Baik, kalau yang bacaannya salah-salah, sini pun ada pahalanya. Dan Nabi bilang, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fi, artinya bacanya tidak lancar, yatata'ta', sulit, maka dia dapat falahu ajran, dia dapat pahala juga. Tetapi yang lebih istimewa apa? Kalau dia lebih lancar. Artinya kita harus benar-benar di bulan Ramadan ini, bagaimana kita benar-benar bisa baca yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kita berharap ridha Allah, berharap Allah Azza wa Jalla terima ibadah kita. Yang tadi ibadah kita ini diterima yang pertama kalau dia ikhlas lillahi Azza wa Jalla,
dan juga kalau dia mensesuaikan, mengikutkan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu al-mutaba'ah. Semua ibadah kita, zakat kita, sedekah kita, dan juga salat kita, umrah kita, kalau orang berangkat umrah, orang semua harus sesuai dengan syariat Islam. Sehingga salat Nabi alaihi salatu wasallam bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Saat umrah, Nabi bilang, "Khudhu anni manasikakum." Salatlah seperti saya salat. "Khudhu anni manasikakum." Mau berangkat umrah, ambillah manasik cara sesuai dengan apa yang aku ajarkan. Artinya semuanya harus ada masdar atau dasar dari syariat Islam. Sehingga kalau kita sudah melakukan dua syarat ini, Allah terima ibadah kita. Di sini baca Al-Quran. Kemudian yang Imam Zuhri bilang yang ketiga adalah it'amut ta'am. It'amut ta'am yang luar biasa, dan alhamdulillah sangat banyak di masjid yang orang berlomba-lomba, munafasah, fastabiqul khairat, memberi makanan buat para orang puasa. Di sini pahalanya luar biasa. Dan kenapa kita lihat orang Masya Allah berlomba-lomba mau melakukan kebaikan itu? Karena ini syahr Ramadan, syahr it'amut ta'am. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam bilang, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih." Barang siapa yang memberi makanan kepada orang yang puasa, maka Allah Azza wa Jal memberikan dia pahala seperti pahala orang yang puasa. Artinya dia pun karena puasa dapat pahala, dan dia juga dapat pahala dari orang lain. Maka disinilah orang banyak yang berlomba-lomba untuk memberi makanan. Di negara manapun pasti ada banyak acara-acara buka bersama. Ya. Dan di sini it'amut ta'am bukan hanya buka bersama atau yang biasa kita tahu takjil dan lain di masjid atau di tempat-tempat yang lain. Tapi di sini pun termasuk nafkah, infak, zakat. Orang banyak yang mengeluarkan zakatul mal di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahala di bulan Ramadan tatadha'afu fihi al-hasanat, pahala dilipat gandakan oleh Allah. Maka dia mencari waktu yang tepat itu di bulan Ramadan. Dan juga orang yang mau infak banyak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tahu bulan Ramadan ini bulan yang bagaimana? Bulan infak, bulan memberi nafkah, bulan memberi sedekah, zakat mal. Dan juga di sini Nabi alaihi salatu wassalam, salah satu sahabat menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kana jawadan. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam seorang yang sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam lebih dermawan lagi saat di bulan Ramadan. Jadi di sini kesempatan buat kita di bulan Ramadan yang mau memberi infak, memberi sedekah, zakat mal di bulan Ramadan, waktunya yang cepat agar pahala kita yang insya-Allah berlipat ganda. Begitu juga Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah terkait dengan ta'amul salaf ma'al Quran. Jadi kalau kita lihat kenapa orang banyak di bulan Ramadan ada i'tikaf, tapi kadang orang di i'tikaf disalahgunakan. Ataupun dia yang Masya Allah di masjid lama, mungkin kadang dari maghrib sampai isya, mungkin dari subuh sampai syuruq, dari asar sampai maghrib, tapi waktunya tidak sama Al-Quran. I'tikaf, tapi waktunya hanya untuk obrolan aja. Padahal yang kita diperintah, dan kalau kita melihat sejarah para salafus salih, mereka memiliki sejarah yang luar biasa, yang waktunya diberikan oleh Allah barakah. Di antaranya Al-Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, imam kita, imam madhab kita, Imam Syafi'i. Di sini diceritakan bahwa Imam Syafi'i saat di bulan Ramadan itu mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Bayangkan, 60 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Artinya hitung aja sendiri kalau setiap hari berapa. Ya. Dan itu bukti bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan barakah waktu kepada para salaf ini. Mungkin sekarang kalau orang kita sekarang disuruh khatam 2 kali, 3 kali, 1 kali aja kadang berat, tidak ada waktu.
Itu apa buktinya? Allah tidak memberikan barakah di waktunya, sehingga dia merasa satu kali aja tidak bisa, satu kali aja merasa berat. Padahal ini hal yang kalau kita lihat para salaf, para ulama kita, para salaf kita yang sudah meninggal, mereka Masya Allah. Dan juga Al-Imam Qatadah rahimahullah, beliau terkenal bahawa di setiap hari-hari, bukan di Ramadan, di setiap hari-hari biasa mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari, tapi sehingga masuk di bulan Ramadan setiap 3 hari sekali. Itu luar biasa kesibukan. Kalau kita menanya diri kita, apakah mereka tidak ada kesibukan? Pastilah, justru mereka ini yang luar biasa sibuknya. Tetapi saat masuknya bulan Ramadan, mereka para salafus salih meninggalkan semua buku-bukunya dan yang mereka sibuk menulis karya ilmiah atau apa, mereka meninggalkan itu semua dan langsung menuju ke Al-Quran, karena mereka tahu bahawa Ramadan ini adalah syahrul Quran, bahawa Ramadan ini syahr, bulan yang mulia, dan Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran ini ada hudan linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan, petunjuk bagi orang. Apa yang kita kekurangan apapun, itu petunjuk kita ada di Al-Quran. Tetapi Al-Quran perlu dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kalau kita mau memahami Al-Quran, kita tadabbur, kita memahami arti-artinya, sehingga kita kalau baca Al-Quran paham artinya, terasa barakahnya Al-Quran, dan kita juga mengamalkan. Karena kalau kita lihat para sahabat, yang di riwayat banyak yang bahawa sahabat ridwanullahi alaihim, mereka tidak pernah melewatkan atau menghafal lebih dari 10 ayat kecuali dia atau mereka sudah mengamalkan itu, diamalkan apa yang ada di isi Al-Quran. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat ditanya, orang menanya kepada istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ditanya, "Kaifa kana khuluquhu?" Bagaimana akhlaknya Nabi? Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhu Al-Quran. Dan di sini juga kita kalau lihat, kenapa para sahabat kenapa tidak nanya sama temannya Nabi? Kalau kita lihat temannya Nabi yang paling akrab itu siapa? Ada yang bilang Abu Hurairah. Siapa? Ahsan, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi bilang, "Lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakar khalil." Sebagai khalil, teman akrab. Tetapi orang pada nanyanya tidak kepada Abu Bakar, karena kalau mau jawaban yang benar, pergi ke istri. Misalnya sekarang nih, kalau antum mau tahu sifatnya fulan, silahkan datangin tanya kepada istrinya, "Ibu, bagaimana sifatnya suami ibu?" Di sini dapat jawaban yang benar. Betul ya? Jangan tanya teman. Mungkin kalau teman, ini teman saya dibela-bela, Masya Allah, oh bagus, akhlaknya bagus, luar biasa, Masya Allah, dermawan. Tapi tanya ke istrinya, "Wah, suamiku orangnya begini." Pasti itu ada. Di sini kenapa istri sahabat nanya kepada Nabi, kepada Aisyah, mau melihat, dengar bagaimana. Dan Aisyah radhiyallahu anha bilang, "Khuluquhul Quran." Bahkan dibilang, "Kalanna Al-Quran yamshi." Jadi akhlaknya Nabi ini akhlak Al-Quran. Bahkan juga dibilang seperti Al-Quran berjalan. Luar biasa. Qudwah kita Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi akhlak kita harus seperti Nabi alaihi salatu wassalam, karena kita mengaku kita semua sebagai qudwah, sebagai umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Bapak Ibu, bulan Ramadan tentu bulan yang bagaimana kita kalau merasa mungkin pas kita awal, ada orang yang bilang, puasa kita nggak bisa bebas. Ya, ini sebenarnya hal yang namanya waswasah syaitaniyah, waswas dari syaitan. Padahal kalau kita lihat bagaimana di zaman para sahabat, di zamannya Nabi, saat masuknya bulan Ramadan, Nabi memberi kabar gembira kepada sahabat, marhaban bi Ramadan. Nabi bilang,
atakum syahrul Ramadan. Sehingga di antara hadis yaitu Nabi alaihi salatu wasallam memberi kabar gembira, idza dakhala Ramadan, kalau Ramadan masuk, maka ada hal-hal, ada 4 hal juga yang ini semuanya hadiah dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Yang pertama, futtihat abwabul jannah, pintu surga dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya gimana? Apakah surga udah ada? Nah, kita harus beriman bahwa surga Allah Azza wa Jalla sudah ada. Maksudnya dibuka, di sini para ulama ada 2 pendapat. Ada yang bilang maksudnya terbuka, yaitu terbuka seperti zahir al-hadis. Nampaknya hadis dari awal seperti itu, tidak usah ditakwil. Tapi ada yang mentafsirkan lain. Maksudnya futtihat abwabul jannah, di sini Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dan juga apa? Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Sama, pintu neraka ditutup, kita beriman secara zahirnya. Dan juga ada yang bilang bahwa di sini Allah Azza wa Jalla mencegah hamba-hambanya berbuat maksiat. Kemudian wasuffidat maradatul jin, wa fi riwayah suffidat asyayatin, para jin, ketua-ketuanya syayatin, maradatul jin, diikat oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini juga pemahamannya ada yang bilang kita beriman secara zahir, ada juga dari salaf, dari ulama yang bilang di sini maksudnya Allah Azza wa Jalla memberi kesempatan orang-orang beribadah lebih banyak, sehingga syaitan tidak akan mengganggu orang-orang yang berpuasa. Dan juga wa yunadi munadim minas sama' ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Malaikah memanggil di langit kepada semua manusia, ya baghiyal khair, wahai orang yang mau berbuat hal yang baik, membuat kebaikan, aqbil, datanglah, lakukanlah. Wa ya baghiyal syarr, yang ingin berbuat syarr, berbuat maksiat, berbuat dosa, aqsir, cukupinlah, hentikanlah. Makanya di sini kalau kita lihat orang-orang kalau di bulan puasa biasa lebih tenang. Kita kalau bikin acara atau apa, orang-orang kelihatannya bahwa lebih bagus, lebih sabar, lebih jarang namanya emosian atau berantem dan lain-lain. Dan orang berbuat pahala sangat banyak. Di sini buktinya bahwa ini bantuan dari Allah Azza wa Jalla, ini hadiah dari Allah Azza wa Jalla, agar kita dekat sama Allah Azza wa Jalla, agar kita menjalankan ibadah dengan benar, menjalankan ibadah tidak dengan gangguan syaitan. Terus mungkin ada yang bilang, tapi masih ada banyak orang di bulan Ramadan yang melakukan dosa. Betul. Di sini makanya ulama bilang suffidat asyayatin, diikat semua para syaitan. Di sini Allah Azza wa Jalla melindungi orang yang benar-benar dia ahli ibadah, yang dia puasa, sehingga Allah mengurangi waswasa syaitaniyah. Dan ini semua takdir dari Allah. Allah Azza wa Jalla kalau mau memberi perintah kepada syaitan, tidak usah ganggu manusia, semua diperintah oleh Allah, semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka inilah hadiah yang bagaimana kita harus benar-benar menggunakan ibadah puasa yang selayaknya, dengan baca Al-Quran yang benar, dengan mulazamah di masjid, dengan memberi infak, dengan hal-hal ibadah yang menurut syariat itu hal yang baik. Dan juga bulan Ramadan bulan syahrul qiyam. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa ihtisab, artinya lillahi azza wa jalla, dia puasa bukan dipaksa, murni lillahi azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla mengampunkan dosa-dosanya. Dan juga ada hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qama Ramadan, dia qiyam, tidak benar meninggalkan qiyamul lail, yaitu maksudnya tarawih, sehingga di sini juga mendapatkan ampunan dari Allah. Ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi.
Itulah bulan Ramadan, syahrus siyami wal qiyam. Jangan sampai di bulan Ramadan kita tarawihnya atau qiyamul lail kadang-kadang. Apalagi kalau kelewatan kita tidak pernah atau tidak melakukan salat tahajud atau witir. Salat tarawih, sebenarnya salat tarawih ini bukan hal yang wajib, bukan hal yang sunnah, tetapi untuk mensempurnakan bulan Ramadan kita melakukan itu. Dan juga bukan harus di masjid, bahkan salat di rumah juga Allah tuliskan itu qiyamul lail. Tetapi kalau orang yang salat bersama imam sehingga selesai imam, maka Allah Azza wa Jalla memberikan dia pahala kataballahu lahu qiyamul lailah, seakan dia salat qiyamul lail sehingga subuh. Padahal mungkin salatnya 40 menit, kadang mungkin 30 menit, tapi Allah Azza wa Jalla memberikan pahala seakan dia salat qiyamul lail sampai semua. Kemudian di antara keistimewaan di bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan bulan ampunan dosa. Bulan yang bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bilang di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qal as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratin lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Artinya salawatul khams, yaitu salawat, ya salat zuhur dari subuh, zuhur, asr, maghrib, isya. Orang yang salat zuhur atau yang salat salawat 5, kemudian yang melakukan ibadah Jum'ah sehingga Jum'ah berikutnya, dan juga Ramadan sehingga Ramadan berikutnya, maka sini Nabi alaihi salatu wasallam bilang mukaffirat lima bainahun, ampunan dosa semua. Tapi apa? Idza ijtunibatil kaba'ir, kalau dia menghindarin maksiyah yang besar seperti syirik, sihir, qatl, membunuh orang, berbuat sihir ataupun zina. Ini dosa-dosa yang besar yang perlu dia dengan taubah. Kemudian di antara keistimewaan di bulan Ramadan adalah umrah. Di sini makanya kalau kita lihat di bulan Ramadan ini travel umrah harganya lebih tinggi, betul? Lebih tinggi. Kalau mungkin di bulan biasa 25, 27 masih ada. Tapi kalau di bulan Ramadan rata-rata semua di atas 30, 35 juta. Kenapa? Karena penuh banget orang berlomba-lomba mau berangkat umrah. Terus untuk apa? Kenapa dia tidak di Syawal? Kenapa dia tidak di bulan Muharram? Kenapa dia tidak di bulan Rajab dan Sya'ban? Karena di bulan Ramadan Nabi alaihi salatu wassalam bilang umratan fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan seperti dia melakukan ibadah haji. Pahalanya yang dia dapat seperti pahala dia melakukan ibadah haji. Makanya di situ kita lihat orang masya Allah luar biasa, padat-padatan. Kita kalau lihat live di masalah di Makkah itu luar biasa penuhnya. Orang mau banyak yang i'tikaf, orang yang udah biasanya masya Allah dia pakai umrahnya aja yang backpacker, yang tidak pakai hotel karena mau i'tikaf selama di sana di Baitullahil Haram, berlomba-lomba, munafasa, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, musabaqah di khairat. Dan di sinilah kita tahu bahwa kenapa itu semuanya bukan karena ikut-ikutan. Mungkin ada orang yang enggak faham tapi dia ikut-ikutan aja. Dia mungkin mengira oh enak, suasananya enak, buka puasanya enak. Tapi sungguhnya bukan itu. Tapi karena kalau umrah di bulan Ramadan dia mendapatkan pahala haji. Kita sekarang ini udah di hari ke berapa? 11 Ramadan. Ya, artinya kita udah melewatkan sepertiga. Cepat sekali waktu ini. Sisa nggak sampai 20 hari. Maka kesempatan 20 hari ini kalau yang bisa berangkat umrah, alhamdulillah, luar biasa. Yang belum bisa, maka banyak ibadah-ibadah yang lain yang pahalanya sama. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla berikan luang rizki yang banyak, silakan segerakan untuk berangkat. Kalau yang sedikit ada, yaitu tadi pahalanya orang
Kalau dia melakukan salat jamaah di masjid, duduk zikir hingga syuruk, kemudian salat 2 rakaat, dia dapat pahala haji dan umrah juga. Jadi pahala ini yang Allah berikan kepada kita bukan dikit, banyak. Tinggal kita melakukannya dengan benar, tinggal kita ikhlaskan semuanya lillahi azza wa jalla. Kemudian di antara keistimewaan di bulan Ramadan ini, kenapa Allah azza wa jalla memberikan keistimewaan Nabi Muhammad daripada anbiya yang lain? Dan kenapa Allah azza wa jalla memberikan istimewaan Jibril alaihi salatu wassalam, ya Jibril alaihi salam daripada malaikat yang lain? Dan kenapa Allah azza wa jalla memberikan istimewaan Lailatul Qadar daripada malam-malam yang lain? Semua ini sebabnya adalah karena Al-Quran. Allah azza wa jalla lebih muliakan Jibril daripada malaikat yang lain karena malaikat Jibril mukalun bil wahyi, yang mengirimkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad lebih istimewa? Karena Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran. Kenapa Ramadan lebih mulia daripada bulan yang lain? Karena syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Kemudian kenapa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar juga malam yang bagaimana Allah menurunkan Al-Quran secara jumlah. Jadi di sini semua keistimewaan, tidak ada keistimewaan di sebuah kaum, di semuanya makhluk kecuali karena dengan Al-Quran. Yarfa'illah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkatkan darajat orang dari Al-Quran. Dan juga Allah azza wa jalla memberi darajat yang tinggi dengan dia Al-Quran, dan merendahkan derajat orang karena dia meninggalkan Al-Quran. Maka Al-Quran kalamullah ini yang al-mu'jiz, yang luar biasa. Allah azza wa jalla sehingga memberi kepada umat Nabi Muhammad umat yang terbaik, sebagaimana dalam Al-Quran Allah azza wa jalla bilang, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Muhammad umat yang terbaik daripada umat-umat yang lain semasa manusia ada. Kenapa? Ini umat Al-Quran, umat yang bagaimana melakukan dakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Melakukan nasihat, saling memberi nasihat. Dan ini semua ada dalam surah yang pendek yang semua kita hafal, yaitu ada di surat Al-Asr. Kalau kita membaca surat Al-Asr dan mentafsirkan surat Al-Asr, sebagaimana Imam Syafi'i bilang, "Law ma anzalallah ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah azza wa jalla menurunkan kepada hambanya semua hanya surat Al-Asr ini, maka ini akan menjadi cukup buat semua manusia. Jadi Allah azza wa jalla bilang wal asr. Ini bukti bahwa semua surah yang ada dimulai dengan qasam atau dengan sumpah, ini hal-hal yang penting. Kemudian Allah bilang innal insana lafi khusr. Apa artinya khusr? Kalau insan semua faham, insan manusia. Khusr artinya kerugian, baliknya kemenangan. Kalau baliknya di surat An-Naba Allah azza wa jalla bilang innal muttaqina mafaza, menang. Orang yang bertakwa mereka lah yang menang. Kalau di sini Allah bilang innal insana lafi khusr, manusia sesungguhnya semua keadaan rugi. Tapi Allah azza wa jalla bilang illa, kecuali illa alladhina amanu, orang yang beriman. Di sini beriman apa? Beriman an tu'mina billah wa malaikatihi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang enam. Di sini dia harus beriman kepada Allah azza wa jalla, dan iman bukan hanya sekedar ucapan. Banyak sekali orang yang dia mengaku muslim tapi dia tidak tahu salat bagaimana. Dia KTP-nya muslim tapi dia tidak pernah mungkin salat. Mungkin dia salat hanya sebatas 1 minggu 1 kali Jumaah. Dia mengikutkan mungkin orang Nasrani, bilang Nasrani aja hari Ahad ibadah, kenapa kita harus setiap hari? Kita mau sama-sama mereka hari Jumat ibadah kita. Na'udzubillah. Kemudian orang yang mungkin dia tidak tahu salat zuhur berapa rakaat, salat asar berapa rakaat, ini mukmin apa?
Mukmin itu harus dengan lisan, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb, keyakinan di hati, amalun bil jawarih, dengan tubuh. Salat ibadah termasuk ibadah jarihah, ibadah yang melakukan melalui tubuh kita. Puasa juga dengan tubuh kita, zakat juga, umrah, haji dan lain banyak. Di sini disebut orang iman. Tapi iman saja tidak cukup. Allah bilang illal ladzina amanu wa amilus salihat. Amilus salihat ini amal-amal baik. Semua amalan baik. Maupun amalan baik ibadah yang seperti salat, zakat dan lain-lain ibadah, ataupun amal-amal yang sunnah yang baik. Kemudian karena semua orang yang berilmu dia harus mengamalkan. Kalau kita, Allah sudah berikan kepada kita nikmat berilmu, kita sudah diwajibkan kita harus beramal. Karena ulama bagaimana mereka bilang, al-ilmu bila amal ka syajaratin bila thamar. Ilmu tanpa mengamalkan seakan seperti pohon yang tidak ada buahnya, artinya tidak digunakan, tidak bermanfaat. Maka kita sebelum beramal harus punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, silahkan amalkan. Sekarang kita tahu bagaimana keutamaan bulan Ramadan, bagaimana keutamaan Al-Quran, baca Al-Quran di bulan Ramadan, silahkan amalkan. Sehingga Allah Azza wa Jalla benci dengan orang yang dia berilmu dan faham tetapi tidak mengamalkan. Dalam surat As-Saff Allah Azza wa Jalla bilang, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah. Wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu yang beriman, kenapa engkau lima taqulun, hanya mengucapkan dan faham, mungkin berdakwah, tetapi tidak kau melakukan? Kabura maqta, Allah sangat marah kepada orang-orang yang sifatnya seperti itu. Sehingga kalau kita sudah faham ilmu, kita silahkan lakukan, kita silahkan beramal. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Apa artinya tawasaw? Mungkin sering kita dengar tausiyah, dan ini dalam bahasa Indonesia tausiyah, wasiyah, itu artinya nasihat. Dan di sini kenapa Allah berikan keistimewaan umat Muhammad daripada umat yang lain? Seperti yang tadi Allah Azza wa Jalla ya berfirman di Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan di Saudi Arabia ada lembaga khusus namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar, atau lebih dikenal mungkin sama orang Indonesia adalah polisi agama. Itu apa tugasnya? Tugasnya kalau ada toko-toko buka saat waktu adzan, as-salat, as-salat ya ibadallah, as-salat, berikan perintah salat. Lihat ada perempuan pakainya tidak bagus, lihat, diperintahkan untuk menutupkan. Itu polisi agama. Itu namanya Hayatul Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar. Apa artinya amr bil ma'ruf? Dan ini diambil dari Al-Quran. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amr bil ma'ruf artinya memberi perintahan kepada orang, perintahan kebaikan, beri nasihat, beri taujihat. Kemudian wan nahyu 'anil munkar, mencegah keburukan. Dan ini wajib bagi umat Muhammad. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kalian melihat munkar, sebuah dosa, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahilah munkar itu dengan tangannya. Ada misal orang main judi, orang main sihir dan lain-lain lakukan dosa, maka kalau orang itu di bawah kuasa kita, artinya seperti anak kita atau kita punya karyawan, kita bisa merubah dengan tangan, misalnya mengambilnya atau menghancurnya. Itu yang pertama. Terus fa in lam tastati' fa bilisani. Kalau tidak bisa, oh yang berbuat dosa itu mungkin atasan kita, mungkin mudir kita, maka apa yang kita harus lakukan? Dengan lisan, nasihat. Baik. Fa in lam yastati', si Nabi juga bilang, Nabi kasih solusi. Kalau kita tidak bisa,
fabi qalbi wa dzalika adhaful iman. Mengingkari dengan hati. Maksudnya bagaimana dengan hati? Kita membenci sebuah munkar itu. Kita membenci, tapi tidak bisa mungkin memerintahnya, karena mungkin kita takut dengan madarat. Mungkin kalau saya melarang dia, menasihati, mungkin nanti akan saya didemo, saya dipukul, saya apa, sehingga cukuplah benci maksiat itu dalam hati kamu, kamu selamat. Intinya kewajiban kita sebagai orang beriman melakukan itu. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Khususnya buat para bapak-bapak yang punya anak. Di sini banyak mungkin anak-anak yang melakukan kesalahan. Ini wajib buat orang tua untuk bagaimana bisa mencegah kemungkaran itu dari anaknya. Dan ini termasuk hal yang bagaimana dilakukan oleh para anbiya. Di antara kita mungkin pernah sering mendengar kisahnya Nabi Luqman kepada anaknya. Bagaimana terkenal tarbiyahnya Nabi Luqman kepada anaknya. Tarbiyah yang pertama, menanamkan akidah yang benar di dalam anaknya, di hati anaknya. Dan juga kita bagaimana, karena itu kewajiban kita sebagai orang tua kalau punya anak harus mendidiknya dengan baik. Mungkin kalau dia bilang, di Indonesia ini terlalu terbuka tempatnya sehingga sulit kalau mau mendidik. Alhamdulillah, dan ini hal yang kalau dari anak sendiri hanya melihat ini ada di Indonesia, yaitu adalah pesantren yang Masya Allah luar biasa. Anak-anak yang hidupnya di lingkungan pesantren, Masya Allah, dia setiap hari 24 jam hanya sama ustaznya, hanya sama buku-bukunya, tidak boleh pakai HP, tidak boleh pakai hal-hal yang dilarang, sehingga Masya Allah anak aman di sana. Tapi juga perlu orang tua memberi support dan nasihat selalu kepada anaknya, karena Masya Allah pesantren, kalau kita lihat di Indonesia ini tidak ada kota di Indonesia kecuali ada pesantren. Bahkan mungkin di setiap satu kota mungkin ada lebih dari satu. Kalau anda pernah ke Tasik, ya, pernah ke Tasikmalaya, itu luar biasa Masya Allah, pesantren itu dekat-dekat. Mungkin di satu kecamatan itu ada 2 pesantren. Ya, ada pesantren apa itu namanya, pesantren Darul Quran atau yang pernah ana ziarah ke sana. Jadi luar biasa, ada yang sampai 1000 santri di situ. Sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu sempat buka bersama 1000 penghafal Al-Quran di Tasik. Itu luar biasa Masya Allah. Artinya apa? Menghafal Al-Quran hal yang bukan sulit, tetapi perlu dididik. Kalau orang tua merasa berat tidak bisa, silakan antarkan anaknya ke pesantren, niatkan agar anaknya menjadi anak yang penghafal Al-Quran. Dan juga kalau kita lihat di daerah-daerah yang sini yang dekat di Bogor banyak. Ada juga sahabat saya ini Ustaz Kashif bikin juga pesantren, kita bersama-sama Masya Allah berjuang menaruh pesantren, namanya pesantren Asy-Syabab, Ma'hadus Syabab. Mungkin ada orang yang bilang pesantren hanya fokusnya kepada ilmu agama tapi jauh dari ilmu teknologi, tidak faham nanti ilmu-ilmu yang dunia. Bahkan banyak pesantren-pesantren yang IT seperti ini Ma'hadus Syabab, pesantren yang Masya Allah fokus Al-Quran, fokus ulum agama, dan juga fokus ke IT, sehingga santri-santri yang di sana pintar cara edit, pintar cara bikin video, pintar juga dalam agama, pintar juga dalam Al-Quran. Dan banyak pesantren yang seperti itu, banyak. Dan ini yang ana tidak melihat di negara manapun kecuali di Indonesia. Selama mungkin ada orang biasanya tanya kepada anak, antum dari pesantren mana? Anak tak pernah ke pesantren. Di Saudi tidak pernah di pesantren. Sekolah siang selesai ke rumah. Tapi emang di sana didikan lebih enak. Kenapa? Karena di sana tidak terbuka. Zaman dahulu, ya. Kalau sekarang udah juga terbuka Saudi. Udah banyak sekarang bioskop dan lain-lain udah terbuka. Tetapi tetap semua menjadi tanggung jawab orang tuanya. Kalau kita bisa mendidik anak kita sendiri, alhamdulillah itu terbaik. Kalau emang sulit, sibuk, maka serahkan ke anak pesantren. Niatkan lillahi azza wa jal. Yang namanya harta insya Allah datang juga.
Kita keluar harta untuk pesantren, tapi insya Allah nanti anaknya kalau udah mendidik dengan bagus, berhasil, anaknya insya Allah berbakti buat orang tuanya, dan juga kembali lagi yang harta tadi udah kita menanggap udah hilang, kembali lagi. Intinya insya Allah kalau kita niatkan dengan baik, apa yang kita keluarkan tidak akan hilang. Seperti kita misalnya kalau orang bilang, uang saya sisa dikit, mau ibadah umrah tidak punya uang. Emang berapa uang antum ada sisa? Ada 50 juta aja. Setengahnya aja bisa antum berangkat kalau mau yang berpikir. Karena ibadah umrah ini tidak pernah menjatuhkan orang menjadi miskin. Tidak pernah. Ini janjinya Nabi, bahwa al-umratu yanfil faqra kama yanfil kiru khabath al-hadid. Sini Nabi bilang, umrah itu menghilangkan kefakiran. Yanfil faqr, membersihkan orang dari kefakiran. Seperti apa? Kama yanfil kiru khabath al-hadid. Seperti kalau ada besi yang berkarat, menggunakan api menghilangkan karat itu. Karat ini diibarahkan seperti fakir yang karat ini. Kalau orang umrah, insya Allah kefakiran itu dihilangkan. Ini janji Nabi. Sehingga kita kalau lihat orang yang dia takut dengan biayanya dan dia berangkat umrah kembali, insya Allah tidak pernah uang itu hilang, tidak kembali lagi, tapi semua akan kembali. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada suatu cerita yang bagaimana di zamannya Nabi alaihi salatu wassalam di suatu hari menaik ke mimbar. Sa'ida Nabi alaihi salatu wassalam al-mimbar faqala amin. Nabi menyebutkan amin. Thumma sa'ada qala amin. Thumma qala amin. 3 kali bilang amin. Sahabat ridwanullahi alaihim heran. Wahai Nabi Allah, kenapa engkau menyebutkan amin padahal tidak ada yang doa? Di sini Nabi menjelaskan, atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Dan Jibril doa, bilang, raghima anfum ri'in. Ya, celakalah bagi orang yang adraka Ramadan walam yughfar lah. Dia udah diberikan oleh Allah Azza wa Jal bulan Ramadan, tetapi tidak diampunin dosanya. Celakalah orang itu. Qul amin. Jibril bilang kepada Nabi, sebutkan amin ya Nabi Allah. Kemudian bilang amin. Kemudian amin yang kedua, Nabi bilang, raghima anfu mri'in adraka walidayh. Celakalah orang yang dia hidup bersama orang tuanya dan juga falam yughfarlah. Dia tidak diampunin dosanya oleh Allah Azza wa Jalla karena mungkin berbuat dusta sama orang tuanya. Kemudian juga sebutkan amin. Kemudian yang terakhir, raghima anfu mri'in dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Saat disebut namaku, nama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan dia tidak bersalawat kepada Nabi. Artinya di sini kita harus benar-benar di bulan Ramadan agar bagaimana dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Azza wa Jalla. Memperbaikin baca kita Al-Quran, memperbaikin ibadah lagi. Jangan menjadi Ramadan ini malah lebih kurang daripada Ramadan yang sebelumnya. Justru setiap Ramadan kita harus memperbaikin Ramadan berikutnya. Dan juga jangan sampai semangat di awal dan di akhir malah tidak semangat. Itu terbalik. Justru yang harusnya Ramadan yang awal kita pemanasan, karena target kita di Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar? Allahu a'lam. Di 10 ashar al-akhir, di 10 terakhir. Karena biasanya yang biasa kita lihat ya di masjid-masjid di negara kita, itu di awal Ramadan, Masya Allah, bahkan mungkin sampai di jalan digelarkan tikar. Kenapa? Saking ramainya. Coba tanggal 15 Ramadan, sisa 2 saf mungkin, mana yang lain? Kita belum sampai Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir orang sibuk belanja untuk lebaran, mudik, lupa targetnya di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.
tidak melakukan i'tikaf, pahalanya jadi malah berkurang, ibadahnya malah lebih bagus yang awal dan di akhir malah tidak bagus. Ini terbalik. Jadi harusnya kita lebih memperbaikan lagi di 10 nanti terakhir. Mungkin ini aja yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita semua dapat dari nasihat ini kita mengamalkan dengan baik, dan mudah-mudahan ibadah kita, siyam kita, qiyam kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.